Kami tanyakan, yang pertama, jika seandainya kita ini sebagai penuntut ilmu yang membiayai kita, di antaranya adalah orang tua atau kakak kita, namun orang tua kita dan kakak kita itu merokok. Jika seandainya kami terus terang kepada kedua belah pihak ini mengatakan bahwasanya merokok itu haram, mungkin langsung kami ditarik kembali untuk ke kampung. Dan yang kami pertanyakan, bagaimana jalan keluarnya supaya kedua belah pihak ini dapat berhenti merokok, kemudian kami tidak berhenti menuntut ilmu. Pertanyaan yang kedua, apakah tidak termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan? Di antaranya adalah sebagai pemerintah, dia sudah tahu bahwasanya merokok itu dapat menyebabkan kanker jantung. Kenapa justru tidak itu tetap berperokok? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau sudah jelas-jelas pemerintah itu tahu menyebabkan kanker paru-paru, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan stroke, ginjal, dan juga dengan kanker prostat. Kalau memang sudah tahu dengan dampak negatif yang seperti itu, loh kenapa dengan pemerintah membolehkan? Jangankan dengan sumpah merokok, tahu pemerintah bahwasanya sembahyang wajib, puasa wajib, arak haram. Itu dengan pemerintah tidak memberikan satu sanksian dan tindakan kepada yang kada sembahyang. Kada ada bedanya. Arak hukumnya haram, pemerintah tahu hukumnya haram kepada umat Islam, justru itu juga masih dijual belikan. Sembahyang bagi umat Islam kada boleh ditinggalkan, pemerintah tidak melakukan satu tindakan. Apa bedanya dengan rokok? Sebab jadi pejabat yang memerintah memang dengan keterangannya tadi itu secara ikhlas ditulis, tapi kan kadang-kadang nang berbicara tuh kadang lagi montong, nang berbicara tuh duit. Saat ketika haram merokok dosa besar, merokok haram, timbah disuapi orang monong langganan tadi itu dengan duit, disogok orang dengan sejumlah sekian M, akhirnya dengan katakanlah dengan jarum, katakanlah dengan bentol, katakanlah dengan gudang garam. Ternyata tadi dengan pabrik rokok gudang garam itu sudah mau ditutup oleh pemerintah. Dengan pemerintah itu kan pihak yang berkuasa. Seberatankah? Kagak. Katakan saja dengan Menteri Ekonomi atau dengan Menteri Keuangan. Di waktu didatangi oleh bos Cina, Menteri Keuangan tadi itu, begitu dibukakannya handbag, begitu dibukakannya tas, duitnya kada kurang daripada 3 juta dolar atau kada kurang daripada 340 M misalnya. Mata pemerintah nang hijau tadi itu menjadi kuning jahe. Mbah melihat duit yang sebanyak itu. Akhirnya dah biarkan aja. Yang tadi hendak ditutup buka pulang, beroperasi pulang. Ini nang jadi masalah. Jadi bukan masalah pemerintah kada tahu, tapi justru yang memerintah itu orang yang tidak mempunyai dhamir, yang tidak mempunyai hati dan perasaan yang hidup. Hatinya mayit, hatinya mati, perasaannya mati, pemikirannya mati, yang sehingga tidak problem kalau dengan dia juga berusaha untuk mematikan sejumlah sekian daripada rakyat dia sendiri. Jadi kada usah dengan masalah rokok yang macam-macam komentar daripada ulama. Sembahyang nang jelas-jelas hukumnya wajib, arak nang jelas-jelas hukumnya haram, zina nang jelas-jelas hukumnya haram, dosa besar dan terlaknat. Ternyata pemerintah mengasihkan izin kepada pihak-pihak tertentu akan adanya lokalisasi di sana dan di sini. Katakanlah dengan Ancol, berapa puluh ribu pelacur di Indonesia kada terhitung. Tuh, ini semuanya nih. Ini duit seberataan. Masuk pajaknya. Tapi kita kada menghitung, salah hitung. Kalau sana dengan kita menghitung keuntungan dengan kerugian dan juga dengan kerugian agama yang dipertimbangkan, kada akan muncul perkara seperti itu. Abah mama merokok untuk tadi. Abah mama merokok, hendak dikirimi surat jangan merokok lagi. Kada dikirimi sidin duit. Kapok kita di sini.
Sidin balik aja sudah mun kita mun bakalan mengaji bakalan jadi haram merokok, udah kalau usah mengaji. Jadi nanti apa? Supaya dengan kita kau beriringan, pengajian kita sampai tuntung, mereka mau baampeh merokok. Jangankan dengan seumpama merokok, kalau jar Al-Quran kedua-duanya itu dalam keadaan kufur, kedua ibu bapak seseorang itu kafir, masih tetap dengan kita dengan sikap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan gaulilah mereka kedua-duanya dengan baik. Jelas kita akan dicopot daripada pengajian kita akan disuruh kembali daripada pemangke kalau seandainya dengan kita menegur mereka secara lantang. Jadi dengan mereka kita ajak dialog. Anak pernah berokok bahari itu. Kadang-kadang sampai kepada tahap anak sudah berani menarik puting rokok atau batang rokok itu daripada tangan sidin. Tapi sini sudah mengerti. Jadi secara bertahap. Kadang langsung, perokok tuh mau jerem. Dosa besar. Peminum marah. Oh, tempeling sidin benar. Karena gitu, bang kita suruh. Bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Jadi dengan kita. Mungkin anak Zarano aja sidin kan mungkin paling kadang Mbah Mulid puting rokok nang saling banyakan ini sidin betakun juga Mbah Bulik dari pemangki ada rokok nang itu di sidin bani mananya nang ini banyak dia puting rokok disuruh orang berokokan kayak di pemangki itu nak. Jadi kita dah bekarang Mbah naik kan tuh ada bukunya di situ ada penataran mengenai supaya berokokan berataan kah? Jadi kita kan ada nah di sini buku kamu tuh banyak puting rokok di situ. Itu guru-guru kan nang mana tuh nang berokokan tuh. Kan ini guru nama mana ini siapa punya ini nah ini dan ini gudang garam ini Menara Kudus ini jarum ini jar abah kita kan ini mengundang perhatian orang gambar nang kayak ini baik bukan nang kayak itu. Ulun pada waktu itu mengikuti diskusi di masjid atau di musala dan ulun pun juga terkejut. Dahulu tuh kan kita tahunya bah merokok tuh halal atau tahunya kita dengan merokok tuh satu perkara biasa. Justru kalau kayak jerpian juga kalau kada merokok tuh kada kau begawi, kada kau goreng, kada kau beber itu dan ini. Tapi tautannya nang kami dengar bahaya nang dikisahkan orang di situ justru nang sebaliknya. Ngapa aja sidin? Nah, sidin kan tentu akan terpanggil penasaran kalau sini kada tahu. Nah, tahap demi tapak demi tapak. Jadi bertahap sedikit demi sedikit yang akhirnya dengan sidin akan menyadari siapa makhluk nang paling kita sayangi daripada kedua ibu bapak kita. Kadada makhluk nang paling kita hormati daripada dua ibu bapak kita. Siapa juga anak nang paling disayangi oleh mereka selain daripada kita. Kita adalah anak kesayangan mereka. Jadi kalau dengan kita mohon maaf bajabah, anak kadang-kadang lantang bocap nang kita, anak kadang merokok lagi. Tapi bukan perokok berat. Sidin itu kalau ada orang berokok, menawar sini berokok, sidin ambil. Tapi menukar kada pernah, berokok jarang. Tapi kalau ada orang membawa rokok, diandak orang di depan sidin. Nah, sidin itu 4 jamaah ambil berokok di situ. Alhamdulillah karena masih tahap yang pertama kita kawa menyekat yang seperti itu dan akhirnya dengan beliau kada berokok lagi. Ini kada waktu Abah sedang nangke ini rasanya nyamannya ditarik rokok daripada tangan sidin. Ya Allah, abang tuh mata sidin pada waktu itu. Itu jangan coba nang kaya itu. Jadi dengan kita melihat situasi dan kondisi, bagaimana cara yang terbaik untuk kita mengatasi problem yang seperti itu. Kalaulah memang kada kawa jua, mungkin kita terjemahkan pembicaraan-pembicaraan yang kita bicarakan tadi. Mungkin yang paling tidak kita berupaya untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Sebab ini masalah ini sudah mendarah daging. Nah kayak di kampung. Berarti kalau pakaian bibinan di kampung, sini betureh baju, di sini kelihatan pusat. Ini kalau dirubah baju nang kene. Kalau nang kayak kita aja tulakan ke kampung, hendak berpandai mengenai pusat, hendak berpandai mengenai buah dada, majiai. Buah dada nang lirut tuh sudah disimpan aja game kita misalnya. Coba aja bocah penyabakan nyambat lirut pulang, di mana isi deh? Di sini Muhammad. Bayar hanya seumur jagung mengaji di Pemangke sudah wanilah hendak memprotes dan terbuka di sini. Ini sejak dari zaman Belanda di sini membukaan kayak ini. Nih, ayo kayak apa? Ini sudah mendarah daging. Jadi kalau nangke itu tunggu sidin mati aja sudah. Sidin mati habis generasi yang membuka buah dada tadi itu. Muncul dengan generasi seperti dengan di Aliyah sekarang ini dengan MAN sekarang ini dengan SMO di sekarang ini. Kan dulu SMP dengan SMA pakai celana pendek. Sekarang mereka sudah pakai celana panjang. SMA dengan SM
Pi bahari itu dengan mereka pakai rok. Wah, ini sudah pakai baju panjang. Nah, sekarang kita sudah menghalang atau sudah mengarah kepada yang lebih positif. Insya Allah untuk 30 tahun akan datang wanita-wanita kita kebanyakannya sudah memakai jilbab. Ini kalau seandainya kada kawa dirubah dan keadaan kawa kita mengatasi permasalahan yang kita sebutkan. Jadi dengan masalah yang kedua tadi itu, iya memang itu bukan ta'awun alal birri wa taqwa, tapi itu adalah justru kesekongkolan dalam menyebarkan mati. Tadi sudah kita sebut negara, pemerintah, produksi, siapa saja yang terlibat dalam masalah rokok dan tembakau, itu berarti mereka menyebarkan mati kepada rakyat, kepada bangsa dia sendiri. Yang lain? Ya. Kalau mereka itu hukumnya haram, banyak orang yang berdosa. Itu bagaimana kalau ditanya mengatakan hukumnya haram? Jadi berdosa. Memangnya kalau sudah terlibat dengan yang haram itu hendak ada berdosa kah? Ya mau kada mau jelas berdosa. Cuman ulama di sini Dr. Qardawi entah di mana sih disebutkan, cuman anak tuh baca, nanti Anda akan baca sendiri. Anda akan baca sendiri pada halaman 118 As-salisah, masalah haram yang tidak disepakati. Anal muharram al-mukhtalaf fihi, perkara haram yang terdapat khilaf di kalangan ulama, itu tentu tidak seperti dengan perkara haram yang disepakati. Justru itu sulit untuk kita katakan si perokok itu jadi fasik, dan sulit untuk kita katakan syahadat dan penyaksian akan tertolak. Khususnya kalau dengan perkara itu termasuk daripada mimma amat bihil balwa. Ada kata-kata begitu? Halaman 118. Jadi keterangan daripada Dr. Qardawi di sini, kenapa? Kan mungkin saja si perokok itu memang kada tahu. Mohon maaf, abah kita, mamarina kita, paman kita, waktu dari rumah ke pasar, dari pasar ke masjid, ke rumah pulang, ke tempat pengajian, ke masjid, ke rumah, ke pasar pulang. Begitulah hidup sini sehari-hari. Jadi waktu di pasar ketemu dengan orang-orang yang berokokan. Siapa yang pernah mendengar waktu kita tulak ke pasar ada orang mengatakan berokok haram? Siapa yang pernah mendengar ada keterangan di masjid-masjid yang ditulis di situ dilarang merokok? Banyak. Mamnu tadkhin, banyak no smoking. Iya, tapi kadang ada tulisannya berokok haram, kadang ada. Nang ada dilarang merokok aja, ada dengan bahasa angka halus, terima kasih karena Anda tidak merokok. Itu aja tulisan-tulisan yang ditulis. Itu perlu kita letakkan nanti di masjid-masjid kita. Sebab kadang-kadang mohon maaf dengan tukang-tukang, kadang hiraukan kesucian tempat kita di sini. Kita sudah anti merokok, tapi mereka masuk berokokan. Nah, alangkah bagusnya stiker-stiker yang seperti itu kita tempelkan tuh di pintu gerbang masuk supaya orang tahu ini kawasan dilarang merokok.